Iya, Rano. Opo tante. Bisa. Gao Feng masih ketakutan, dan keringat dingin mengucur dari punggungnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia secara tidak sengaja akan bertarung melawan Raja Tianzhen. Itu hanya perkelahian, tapi dia sebenarnya berani mengejek Raja Tian Yan sebagai semut. Gao Feng benar-benar ingin merobek mulutnya. Hanya, kapan energi sejati dalam tubuh saya ini bertahan? Kepala Gao Feng menoleh dengan cepat. Segera, dia menemukan jawabannya. Itu pasti tamparan yang ditampar Raja Tianzhen di bahunya ketika dia pergi. Saat tamparan pertama kali dilakukan, Gao Feng tidak merasa tidak nyaman dan bahkan meminta Lu Yun melepaskan tangan kotornya dengan sangat bangga. Memikirkannya sekarang, aku sangat takut. Kemampuan Raja Tianzhen untuk mengendalikan energi sebenarnya sangat menakutkan. Dia dapat menyembunyikannya tanpa melepaskannya, dan dapat dengan bebas mengendalikannya. Tidak heran dia menjadi yang tertinggi Kerajaan Naga. Setelah Gao Feng selesai berbicara, kulit kepala Raja Naga Putih langsung mati rasa, dan rasa takut meledak di tubuhnya seperti bom, memicu kegilaan yang mengerikan. Setiap sel gemetar, lilu, brengsek, jalang, jalang. Raja Naga Putih meraung ke arah pintu, energi batinnya meletus seperti gunung berapi, menghancurkan pintu hingga berkeping-keping, memperlihatkan dua sosok gemetar di luar pintu. Jika pendukung Lu Yun adalah peri Luo, jadi Raja Naga Putih hanya akan memperingatkan Lilu, dan yang terbaik adalah berhenti berpikir untuk membunuh Lu Yun. Dia tidak bisa menyinggung aliansi bela diri demi keluarga Tan. Ini disebut menyendiri. Namun situasi saat ini Lu Yun tidak membutuhkan pendukung sama sekali, karena dia sendiri adalah pendukung terbesar. Tuan Yuntian, itu adalah eksistensi yang jauh lebih menakutkan bagi aliansi seni bela diri. Raja Naga Putih tidak bisa lagi sendirian. Dia takut. Takut pada keluarga Tan dan Lilu, jika Lu Yun terprovokasi, kemarahan Raja Tianzhen akan tertuju padanya. Oleh karena itu, Raja Naga Putih merasa lebih terkejut daripada marah saat ini, dan dia berharap bisa membunuh Lilu dengan satu telapak tangan. Jalang, dasar jalang, kamu ingin mati, jangan seret aku ke dalam air. Raja Naga Putih mengutuk lagi. Wajahnya galak, seperti binatang buas, dia menatap Lilu dan menangkupkan telapak tangannya ke depan, kekuatan batin yang menakutkan langsung berubah menjadi tangan raksasa, mencekik rambut Lilu, dan menyeretnya ke tanah selama lebih dari 10 detik. Lilu langsung pipis. Jejak basah yang panjang membuntuti tanah. Tan Ziming juga ketakutan. Dia belum pernah melihat Raja Naga Putih begitu marah dan lepas kendali sebelumnya. Setiap kali dia melihat Raja Naga Putih sebelumnya, Raja Naga Putih terlihat sombong. Apa yang terjadi hari ini? Tan Ziming tidak berani bertanya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat wanita itu diseret lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang menakutkan. Tertawa, setelah memberi pelajaran pada Lilu. Mata Raja Naga Putih yang sangat tajam tiba-tiba menembus Tan Ziming, menakuti kaki Tan Ziming hingga melemah, dan dia berlutut di tanah dengan ngeri. Tuan Raja Naga, selamatkan hidupmu. Tan Ziming segera bersujud. Untung, Raja Naga Putih tidak menyerangnya, tetapi menahan amarahnya dan berkata, Tan Ziming, cepat atau lambat keluarga Tanmu akan mati di tanganmu. Mulai sekarang, kerja sama kita akan dihentikan. Kerja sama, dihentikan. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Tan Ziming menjadi kosong, dan semua kekuatan di tubuhnya sepertinya terkuras habis. Pendukung keluarga Tan mereka adalah Raja Naga Putih. Sekarang Raja Naga Putih telah mengatakan bahwa dia akan mengakhiri kerja sama dengan keluarga Tan, yang berarti mulai sekarang, keluarga Tan tidak lagi memiliki orang terhormat yang bertanggung jawab atas ibu kota. Penurunan tidak bisa dihindari. Raja Naga Putih mendengus dingin dan berkata, jangan bilang aku tidak bisa dipercaya. Saat kamu memintaku untuk mengambil alih keluarga Tan, aku berjanji akan membantumu 3 kali. Aku sudah membantumu sekali di tahun-tahun awal. Sekarang, aku meninggalkanmu dan Lilu. Takdir baru saja membatalkan 2 peluang yang tersisa. Jika Anda tidak membunuh, Anda membantu. Kehidupan yang ditukar dengan peluang hanya mengimbanginya. Tan Ziming langsung tercengang. Apakah masih bisa seperti ini? Tentu saja, saya merasa tidak mau melakukannya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mau menyerah? Raja Naga Putih adalah orang yang dihormati. Tidak peduli seberapa mendominasi dia, tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Tan untuk melawannya. Wajah Tan Ziming menjadi pucat. Setelah tertegun lama, dia tiba-tiba membuat keputusan dan memohon, Tuan Raja Naga, tolong beri keluarga Tan kesempatan lagi. Nyawa Lilu akan diberikan kepadamu. Jika dia benar-benar ingin menukar nyawanya dengan sebuah kesempatan, nyawa Tan Ziming sendiri pasti harus ditukar. Bagaimana hidupnya bisa dibandingkan dengan perlindungan Raja Naga Putih? Terus terang, tanpa Lilu, Tan Ziming masih bisa menemukan wanita lain, tapi tanpa Raja Naga Putih sebagai pendukungnya, keluarga Tan akan hancur. Tan Ziming tidak segan-segan mempertaruhkan Lilu, tapi dia juga harus menjaga kesempatan terakhir ini. Suamiku, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, kamu bilang kamu akan memperlakukanku dengan baik sepanjang hidupmu. Lilu baru saja diseret lebih dari 10 meter, lutut dan telapak tangannya memar dan berdarah, dia menyeringai kesakitan. Setelah mendengar kata-kata Tan Ziming, dia menahan rasa sakit dan merangkak kembali ke Tan Ziming. Bau urin langsung mengalir ke tubuh Tan Ziming.
Tan Ziming mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa jika kamu menikah dengan keluarga Tan, kamu akan menjadi anggota keluarga Tan selama sisa hidupmu. Sekaranglah waktunya bagimu untuk berkorban demi Tan, keluarga. Matanya bersinar dengan sedikit tekad, dan dia tiba-tiba berdiri dan menendang Li Lu pergi, dan melanjutkan, lagi pula, masalah ini awalnya dimulai karena kamu, jadi aku menyia-nyiakan kesempatan untuk dilindungi oleh Raja Naga untukmu, yang mana dianggap sebagai rasa hormat kepadamu. Kebajikan dan kebenaran hilang. Seperti seekor anjing, Li Lu ditendang oleh Tan Ziming dan berguling beberapa kali di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Ziming dengan getir dan berkata, halo, kamu sangat kejam. Tan Ziming mengabaikannya. Setelah mengusir Li Lu, dia berlutut di depan Raja Naga Putih lagi dan memohon, Tuan Raja Naga, nyawa Li Lu diberikan kepadamu. Saya hanya meminta Anda memberi keluarga Tan kesempatan lagi untuk melindungi Anda. Petik 2. Tanpa diduga, saat ini, Raja Naga Putih mencibir dan berkata, terserah kamu untuk memutuskan apakah akan memberiku kesempatan atau tidak. Bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah aku ingin mengambil nyawa Li Lu atau tidak. Sejak dia mengetahui bahwa orang yang diprovokasi oleh keluarga Tan adalah Raja Tianzhen, Raja Naga Putih telah membuat keputusan untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Tan. Mungkin Raja Tianzhen tidak berpikiran sempit. Mungkin Raja Tianzhen tidak lagi berniat mengejar keluarga Tan. Tetapi, Raja Naga Putih tidak bisa berjudi. Tidak ada seorang pun yang mampu berjudi ketika menghadapi situasi ini. Siapa yang berani datang dan menjadi pelindung keluarga yang telah menyinggung Raja Tianzhen? Akan sangat memalukan jika Raja Tianzhen salah paham dan berpikir bahwa dia memprovokasi yang mulia. Oleh karena itu, untuk kesempatan bagus untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Tan, Raja Naga Putih tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Sangat pintar, Raja Naga Putih berkata dengan munafik, jika Li Lu hanyalah kekasih kecilmu, mungkin aku akan menyetujui permintaanmu. Tapi karena Li Lu menikah denganmu, dia adalah anggota keluarga Tanmu, dan dia pantas mendapat kesempatan. Dia sangat berharga. Tan Ziming meraung keras di dalam hatinya, tetapi tidak berteriak. Beraninya dia berteriak. Tan Ziming tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Raja Naga Putih bertekad untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Tan, dan bahwa Li Lu adalah anggota keluarga Tan, dan dia hanya ingin membangun lengkungan peringatan. Bahkan jika Tan Ziming tidak menikahkan Li Lu ke dalam keluarga, selain keluarga Tan, Raja Naga Putih pasti akan mencari alasan lain. Daripada ini, lebih baik simpan nada ini di hatimu dan menyinggung Raja Naga Putih dengan berbicara. Mungkin Raja Naga Putih akan mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa dia telah menyinggung perasaannya, yang akan sangat merugikan. Hari yang sama, tidak lama setelah Tan Ziming kembali, Raja Naga Putih mengumumkan bahwa dia tidak lagi menjadi pendukung keluarga Tan mulai sekarang, dan hubungan kerjasama antara kedua pihak akan diakhiri secara normal. Ia juga secara khusus menekankan kata, penghentian normal. Sepertinya saya ingin memberitahu dunia luar bahwa bukan karena saya tidak dapat dipercaya, tetapi 3 peluang yang dijanjikan di awal semuanya telah habis. Keluarga Anda yang lain ingin datang dan memberi saya uang. Jika Anda ingin datang kepada saya sebagai pendukung, Anda bisa datang dengan percaya diri dan berani. Kami ini semua tentang kerjasama yang jujur. Keluarga kaya di ibu kota yang setingkat dengan keluarga Tan sangat senang mendengar kabar tersebut. Keluarga Tan telah kehilangan pendukung Raja Naga Putih, dan hanya bisa memaksa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, secara alami mereka akan tersingkir oleh keluarga kaya lainnya di ibu kota. Super Plus, selamat menikmati. Tan Ziming sangat marah. Raja Naga Putih ini keterlaluan. Tan Ziming awalnya berpikir bahwa meskipun Raja Naga Putih memutuskan hubungan kerja sama dengan keluarga Tan, selama dia tidak menceritakan masalah tersebut, orang-orang di luar tidak akan mengetahuinya. Yang terburuk, ketika keluarga Tan berbisnis di ibu kota, mereka hanya bersikap low profile. Namun siapa sangka begitu Tan Ziming pergi, Raja Naga Putih akan segera menyebarkan berita tersebut. Tan Ziming tidak bisa mengatakan bahwa Raja Naga Putih melakukan kesalahan, dia hanya bisa mengatakan bahwa Raja Naga Putih tidak baik. Namun, lalu bagaimana jika Raja Naga Putih tidak baik hati? Dengan kekuatannya, Tan Ziming bahkan tidak berani peduli. Tan Ziming hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Li Lu, memukulinya dengan kejam, dan kemudian mengusirnya dari keluarga Tan. Setelah Li Lu diusir, terdorong untuk mengalihkan perhatian. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Langit berangsur-angsur menjadi suram, dan guntur bergulung. Setiap kali guntur terdengar, sepertinya menambah bekas luka di hati Li Lu. Dia tidak mau menyerah. Hujan deras turun, mengubah Li Lu menjadi tikus yang tenggelam. Dia berjalan tanpa alas kaki di jalan, memandangi orang-orang yang lewat sambil memegang payung sambil menunjuk ke sekeliling, merasa bahwa dia sangat berbeda. Xiao Qin, ini semua salahmu. Li Lu mengertakkan giginya, tepat saat sambaran petir melintas di langit, menyinari kebencian di wajahnya. Jika bukan karena Xiao Qin, dia tidak akan memprovokasi Lu Yun. Jika dia tidak memprovokasi Lu Yun, Raja Naga Putih tidak akan marah, tidak akan diusir dari keluarga Tan dan berakhir dalam situasi ini. Bagaimana jika, akar dari semua bagaimana jika, adalah Xiao Qin. Kanan, itu Xiao Qin. Dialah yang membuatku menjadi seperti ini. Li Lu tidak akan memikirkannya. Dialah yang memprovokasi Xiao Qin selama ini, dan Xiao Qin tidak pernah berbicara dengannya.
Segala sesuatu yang terjadi hari ini sebenarnya adalah kesalahannya sendiri. Bagaimana Lilu bisa merenungkan kesalahannya? Jika dia bisa merenung, dia pasti sudah merenungkannya sejak lama. Sekarang dia harus menjadi istrinya yang kaya dengan pikiran yang tenang, daripada bergantung pada Xiao Qin karena beberapa hal lama. Semakin Lilu memikirkannya, semakin dia tidak mau. Semakin dia memikirkannya, Xiao Qin menjadi semakin cemburu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku ingin kamu menemukan beberapa orang untuk membunuh Xiao Qin, lalu mengambil video dan mempostingnya secara online. Aku ingin Xiao Qin hancur. Lilu memutar nomor telepon dan meraung histeris ke arah telepon. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Karena kami tidak dapat menangkap kotoran Xiao Qin menggunakan cara tradisional, kami akan menggunakan beberapa metode ekstrim. Mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Xiao Qin untuk dikuburkan bersamanya. Saudari Li, apakah kamu gila? Latar belakang Xiao Qin adalah keluarga panjang. Sekarang dia ditemani oleh seorang biksu. Beraninya kita mendekatinya. Bukankah ini mencari kematian? Azu yang ada di ujung telepon kaget saat mendengar perkataan Lilu. Tak disangka, bujukan Azu bukan hanya tidak berpengaruh, tapi membuat Lilu semakin heboh dan berteriak, siapa yang kamu sebut gila? Siapa yang baru saja kamu sebut gila? Saudari Li, jangan terlalu bersemangat, tenanglah dan dengarkan aku dulu. Diam, Lilu menyeka air hujan dari wajahnya dan berteriak dengan keras, jangan lupa, kamu hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Aku telah memberimu makan tulang selama ini. Sekarang kamu berani tidak menaatiku. Ada keheningan di ujung telepon. Hanya guntur di sisi Lilu yang bergemuruh. Setelah sekian lama, suara berat Azu terdengar lagi dan berkata, Saudari Li, tentu saja saya akan mematuhi perintah Anda, tetapi masalah ini terlalu rumit dan tidak nyaman untuk membicarakannya melalui telepon. Kita perlu mendiskusikan tindakan pencegahannya secara langsung. Pikiran Lilu hanyalah tentang menyeret Xiao Qin untuk dimakamkan bersamanya, dan dia tidak mendengar sesuatu yang aneh dalam suara Azu. Tempat pertemuan diatur di rumah kontrakan Azu. Lilu segera bergegas tanpa henti. Ketika dia tiba di rumah sewaan, Azu dan anak buah paparazinya semua ada di sana, dan mereka semua memandang Lilu dengan mata aneh. Tapi Lilu tidak menyadarinya. Dia benar-benar gila sekarang. Ketika mereka bertemu, dia mendesis pada Azu, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, apakah itu diikat atau dipingsankan, singkatnya, aku ingin kamu menggunakan semua metode untuk menghancurkan Xiao Qin. Apa yang harus dilakukan dengan kultivator di sebelah Xiao Qin? Azu bertanya. Kalian banyak sekali, tapi hanya ada satu kultivator. Tahukah kamu bahwa dia akan membawa harimau menjauh dari gunung? Akan selalu ada saat ketika Xiao Qin sendirian. Apakah kamu masih membutuhkan saya untuk mengajar kamu tentang hal semacam ini? Ini bermain api. Jika kultivator itu kembali dan mengetahui sesuatu terjadi pada Xiao Qin, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Setelah merekam video Xiao Qin, kamu akan pergi ke luar negeri. Tidak peduli betapa berbakatnya dia sebagai biksu, dia bisa mengejarmu ke luar negeri dan membunuhmu. Untuk apa kakimu? Apakah itu dekorasi? Saudari Li, tolong jangan bicara padaku dengan nada memerintah seperti itu lagi. Apakah itu suka memerintah? Mendengar perkataan Azu, Lilu langsung marah dan hidungnya bengkok banget. Lilu berteriak, kenapa? Setelah mengetahui aku diusir dari keluarga Tan, bahkan anjingmu pun mulai menggigit pemiliknya. Mengapa kamu tidak mencoba menggigitnya? Saudari Li, jangan terlalu impulsif. Berhentilah bicara omong kosong padaku dan lakukan saja apa yang aku katakan. Aku ingin kamu memberiku hasilnya dalam 3 hari. Apakah 3 hari terlalu singkat? Jangan berdamai denganku. Ini perintah. Setelah semuanya selesai, semua uang di kartu ini akan menjadi milikmu. Lilu mengeluarkan kartu VIP tertinggi dari kamar dagang kerajaan naga dan dengan dingin melemparkannya ke wajah Azu. Meskipun dia dikeluarkan dari keluarga Tan, dia pernah menjadi bintang populer. Dia pasti punya tabungan, terbukti dengan kartu tertinggi dari kamar dagang kerajaan naga. Bentak. Heika melempar wajah Azu, seperti tamparan keras di wajah. Azu tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat hening, dia mengambil kartu hitam tertinggi di tanah, sepertinya telah membuat keputusan dan berkata, Lilu, tahukah kamu, Azuku sangat rakus akan uang, dan aku bahkan akan membantumu melakukan beberapa hal kotor demi uang. Namun tahukah Anda bahwa bagi seorang pria, selain uang, ada satu hal lain yang sangat penting, yaitu martabat. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah memberi saya perintah, dan saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Anda telah melampaui batas Anda, mengambil uang dan menginjak-injak harga diri saya berulang kali, dan kali ini Anda bahkan meminta saudara-saudara saya untuk mati. Petik 2. Mata Azu berkedip-kedip dan dia mengucapkan kata demi kata. Dia tiba-tiba melipat kartu hitam di tangannya menjadi 2, melemparkannya kembali ke wajah Lilu dan berkata, kamu benar-benar berpikir kamu bisa memperlakukan orang seperti anjing dengan sedikit uang bau. Apakah kamu memesannya? Pada akhirnya, suara Azu berubah menjadi raungan. Kemarahan yang terkumpul dalam beberapa tahun terakhir meledak pada saat ini, menatap Lilu dengan mata merah, seolah dia telah berubah total.
Kamu, memberontak melawanmu. Lilu langsung ketakutan. Saat dia melihat adik laki-laki Azu mendekatinya, dia menyadari ada yang tidak beres dan berteriak, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Azu mencibir, Lilu, awalnya kupikir setelah membantumu sekian lama, kamu harus menghargai kerja kerasku meskipun kamu tidak menghargai kontribusiku. Tapi sikap aroganmu benar-benar membuatku merasa sangat sedih. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan wajah Lilu. Lilu baru saja dipukuli oleh Tan Ziming belum lama ini, dan luka di sudut mulutnya baru saja berkeropeng. Sekarang dia ditampar oleh Azu, dan darah segera mengalir keluar lagi. Aku memperingatkanmu untuk tidak main-main. Lilu merasa panik lagi, bangkit dan ingin melarikan diri keluar, tetapi kedua adik laki-laki Azu telah memblokir pintu. Kamu ingin kami meniduri Xiao Qin, kan? Kamu ingin kami mengambil video Xiao Qin dan mempostingnya secara online, kan? Aku akan memenuhi semua permintaanmu sekarang. Azu tertawa galak, menarik Lilu dan melepas bajunya. Lilu menjerit dan mencoba melawan, namun ditembaki di atas meja oleh beberapa adik laki-laki Azu, dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan mulutnya tersumbat dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saudaraku, pernahkah kamu melihat ini? Ini adalah bintang besar yang dulunya sangat populer. Mata Azu panas, dan dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan di Hotel Provinsi Jiangnan belum lama ini, dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Bukankah kamu suka memberi perintah kepadaku sebelumnya? Ayo, bisakah kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan sekarang? Lu Yun tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Lilu, dia juga tidak peduli. Dia mengikuti Long Yixue ke rumah Long. Kakak keenam masih harus syuting di Provinsi Jiangnan, jadi dia tidak akan bisa kembali ke ibu kota secepat ini. Dan saudara perempuan ketujuh Luoli. Setelah tiba di ibu kota, dia berpisah dari Lu Yun, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi mentornya. Dia juga mengatakan bahwa setelah kunjungannya, Lu Yun hampir selesai merawat kakek Long Yixue. Sampai saat itu, Luoli memperkenalkan mentornya kepada Lu Yun. Sebelum Luoli menjadi seniman bela diri, dia diterima di sekolah bergengsi di ibu kota. Kemudian, secara kebetulan, dia bertemu dengan gurunya Yin Qiushui. Yin Qiushui melihat bahwa dia memiliki bakat yang baik dalam seni bela diri, jadi dia sangat merekomendasikan dia untuk belajar seni bela diri di Akademi Seni Bela Diri ibu kota. Luoli ragu-ragu untuk waktu yang lama. Terakhir, Yin Qiushui berkata, Anda tidak perlu putus sekolah, Anda hanya perlu menjadikan seni bela diri sebagai mata kuliah pilihan di perguruan tinggi, dan mempraktikkannya ketika Anda punya waktu. Baru pada saat itulah Luoli setuju. Bahkan dalam situasi multi tugas seperti itu, Luoli dengan cepat menjadi bintang baru setelah memasuki Akademi Seni Bela Diri ibu kota, dan bakatnya dalam seni bela diri tidak terkendali. Setelah sampai di ibu kota, Luoli pergi ke Akademi Seni Bela Diri ibu kota untuk mengunjungi mentornya. Lu Yun mengikuti Long Yixue ke keluarga Long. Saat ini, semua orang di keluarga Long sama cemasnya seperti semut di panci panas. Orang tua mereka, Long Quan, sudah sekarat, dan hanya tersisa setengah nafas. Jika Tuan terhormat ini pergi ke surga barat, beberapa alam transformasi dari keluarga panjang mereka tidak akan cukup untuk dilihat. Aturan bertahan hidup di antara keluarga kaya di ibu kota bisa dikatakan paling kejam di kerajaan naga. Meskipun markas besar aliansi bela diri juga berada di ibu kota, para penggarap seni bela diri tidak berani terlalu lancang, namun hal seperti ini di permukaan tidak berlaku untuk rahasia. Yang disebut akumulasi modal mengacu pada eksploitasi kejam dan penjarahan sumber daya dengan menggunakan segala cara jahat yang tidak terbatas di luar aturan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Lebih-lebih lagi, apakah Wu Meng benar-benar mewakili keadilan? Selama ada kolektif, pasti ada kepentingan. Mungkin beberapa tokoh besar di Liga Bela Diri berada di belakang keluarga kaya yang mengincarnya. Jadi, ketika Long Quan meninggal, adalah hal yang paling tidak dapat diandalkan bagi keluarga panjang untuk bergantung pada aturan aliansi bela diri untuk mencari perlindungan. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Tan, itulah sebabnya mereka tampak begitu panik setelah kehilangan perlindungan dari Raja Naga Putih. Situasi keluarga Long saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga Tan. Ketika Long Yixue kembali ke keluarga Long, ayahnya Long Quan segera bertanya dengan tidak sabar, bagaimana dengan Yixue, apakah Nona Xiao memberitahumu tentang kesempatan itu? Orang lain di keluarga Long juga memandangnya dengan penuh harap. Dapat dikatakan bahwa semua harapan keluarga panjang ditempatkan pada Long Yixue. Long Yixue mengangguk dan berkata, "Ya, Qin sudah memberitahuku tentang kesempatan itu." Sungguh, begitu dia mengatakan ini, mata Long Quan dan yang lainnya menjadi sangat panas, dan mereka berkata lebih mendesak, "Yixue, tolong beritahu saya, peluang apa itu?" Long Yixue melirik ke arah Lu Yun di sampingnya, memperlihatkan senyuman manis dan berkata, "Kesempatan yang disebutkan oleh guru Tao Tian Xuanzi adalah ini. Tuan Lu yang tampan dan tak tertandingi." Setelah selesai berbicara, Long Yixue merinding. Tentu saja, kata-kata ini bukanlah yang ingin dia ucapkan. Dia tidak akan pernah menggunakan kata-kata seperti itu untuk memuji pria. Itu terlalu menjijikkan dan membosankan, bukan gaya Long Yixue. Adapun mengapa saya mengatakan ini? Selain terpaksa buka usaha, apalagi yang bisa dilakukan?
Sebelum Lu Yun mengikuti Long Yixue ke rumah Long, dia memberitahunya bahwa ketika memperkenalkannya nanti, ingatlah untuk berbicara dengan baik, jika tidak, dia tidak akan bahagia, dan jika dia tidak bahagia, keterampilan medisnya akan terpengaruh. Long Yixue tahu bahwa Lu Yun sedang bercanda. Tapi ketika dia memperkenalkannya, dia berhenti sejenak dan menambahkan dua kata sifat idiom, tampan dan tak terkendali, dan tak tertandingi di dunia. Benar saja, semua orang di keluarga panjang memasang ekspresi aneh sejenak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Long Yixue memuji pria seperti ini. Jadi siapakah Tuan Lu ini, yang pantas mendapatkan pujian dari Long Yixue? Mengapa menurut Anda dia adalah peluang keluarga panjang? Mata semua orang terfokus pada Lu Yun. Long Yixue tidak pamer, dan berkata, Tuan Lu ini adalah saudara baptis Qin. Pada saat yang sama, dia juga murid pendeta Tao Tianxuanzi. Dokter ajaib Provinsi Jiangnan yang baru-baru ini dikabarkan adalah Tuan Lu. Long Yixue mengulangi apa yang dikatakan Xiao Qin padanya. Seorang murid guru Tao Tianxuanzi. Ketika semua orang di keluarga Long mendengar ini, mereka segera menjadi energi. Long Chuan dengan bersemangat membungkuk dan berkata, Tuan Lu, silakan duduk di dalam dengan cepat. Mereka melihat Lu Yun pagi-pagi sekali. Meskipun mereka bingung, mereka tidak bertanya lagi. Sebaliknya, mereka bertanya pada Long Yixue tentang kesempatan yang lebih penting. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pemuda ini adalah murid guru Tao Tianxuanzi. Karena dia adalah murid guru Tao Tianxuanzi, keterampilan medisnya pasti sangat bagus. Long Chuan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu duduk. Bawa aku menemui pasien. Long Chuan sangat ingin Lu Yun mengatakan ini, jadi dia segera mengangguk seperti mainan dan berkata, Tuan Lu, silakan lewat sini. Long Chuan membawa Lu Yun ke kamar ayahnya Long Quan. Long Quan hanya menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun dia tidak dapat berbicara, matanya masih bisa bergerak dan telinganya masih bisa mendengar. Long Chuan memberitahukan identitas Long Quan Lu Yun, dan Long Quan berkedip, seolah ingin menyampaikan sambutannya kepada Lu Yun. Long Quan berkata, Ayah, Tuan Lu pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Setelah mengatakan itu, dia menyingkir, berbalik dan membungkuk hormat kepada Lu Yun dan berkata, Tuan Lu, tolong. Lu Yun mengangguk dan berkata, kamu keluar dulu dan biarkan Long Yixue tinggal untuk membantu. Ya, Long Chuan tidak berani untuk tidak patuh dan mengusir semua orang keluar ruangan. Dia memberitahu Long Yixue dengan nada serius, Anda harus mematuhi instruksi Tuan Lu. Anda akan melakukan apapun yang diminta Tuan Lu. Apakah Anda mengerti? Long Yixue mengangguk. Setelah Long Chuan menjelaskan, dia meninggalkan ruangan. Lu Yun melirik ke arah Long Yixue yang pendiam dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup. Aku hanya ingin kamu membantuku dengan sedikit bantuan dan bertanya tentang situasinya. Ini bukan masalah besar. Long Yixue menghela nafas lega. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan dan sangat takut dia akan merugikan diri sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, dia merasa lega. Lu Yun melangkah maju untuk merasakan denyut nadi Long Quan, dan meletakkan 3 jari pada 3 bagian Chun Guan Chi miliknya. Energi sejatinya mengikuti meridian Long Quan untuk memeriksa situasi di tubuhnya. Meridiannya terpelintir berantakan, dan tubuhnya penuh sesak. Ada racun berwarna ungu tua yang menempel di area dekat jantung. Sungguh keajaiban kakekmu bisa bertahan sampai sekarang. Lu Yun berkata perlahan. Long Yixue menjawab, kakek sudah lama diracuni. Awalnya tidak begitu serius. Setelah bertarung melawan Raja Naga Putih sekali, racunnya berpindah ke jantung. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi sangat gugup dan dia bertanya, Tuan Lu, bisakah Anda menyembuhkan penyakit kakek saya? Lu Yun tersenyum percaya diri dan berkata, racun jenis ini tidak berarti apa-apa bagiku. Menyembuhkannya tidak akan menjadi masalah. Racun dalam tubuh Long Quan tidak terlalu beracun. Jika tidak menempel pada jantung, itu tidak akan menjadi masalah besar sama sekali. Pada awalnya, racun Long Quan memang tidak terletak di dalam hatinya, setelah pertarungannya dengan Raja Naga Putih dia terluka parah dan darahnya mendidih, menyebabkan racun berpindah ke jantungnya. Dengan kemampuan Tianxuanzi, memberantas racun semacam ini bukanlah masalah sama sekali. Tapi Tianxuanzi sangat pencuri. Alih-alih mengeluarkan racunnya, dia dengan cerdik memindahkan racun itu ke posisi yang sangat tersembunyi dan menyegelnya menggunakan metode khusus. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga panjang menemukan penawarnya di masa depan, itu tidak akan dapat mempengaruhi racun sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu segelnya dibuka dan racun mengalir kembali ke jantung sebelum ada kesempatan untuk detoksifikasi. Setelah Tianxuanzi melakukan operasi yang begitu cerdik, dia tidak perlu lagi khawatir tentang ketidaktaatan keluarga panjang, dan dia secara alami akan menjaga Xiao Qin untuk menunggu kesempatan. Tentu saja, keluarga panjang tidak mengetahui hal-hal ini, dan mereka selalu menganggap Tianxuanzi, roh abadi, sebagai penyelamat mereka. Lu Yun mengetahui hal ini dengan mengamati jejak racun yang mengalir di tubuh Long Quan. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengungkap perbuatan Tianxuanzi? Tidak peduli seberapa pencurinya orang tua itu, dia tetaplah tuannya. Lu Yun tidak hanya tidak mengungkapkan apa yang sedang dilakukan Tianxuanzi, dia juga berpura-pura mendalam dan mengatakan bahwa merupakan keajaiban bahwa Long Quan dapat bertahan sampai sekarang. Ketika Long Yixue menanyakan pertanyaan itu, Lu Yun berkata dengan yakin bahwa tidak ada masalah untuk membuang racun ini sendirian.
Lihatlah kehebatan ini, bukankah ini akan muncul? Long Yixue langsung menangis, dia memandang Lu Yun dengan penuh hormat dan penuh semangat dan berkata, Tuan Lu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan penyakit kakek saya? Apa? Setelah aku sembuh, apakah kamu ingin memberikan hidupmu kepadaku? Lu Yun menggoda sambil tersenyum. Long Yixue tersipu, berpikir bahwa Lu Yun adalah saudara baptis Qin, dan dia dan Qin adalah teman baik. Jika dia benar-benar menyembuhkan penyakit kakeknya, bukanlah ide yang buruk untuk menyerahkan nyawanya. Melihat dia sedang berpikir serius, Lu Yun segera terbatuk dan berkata, Nona Long, kamu harus memikirkan masalah ini nanti. Pertama, bantu aku membantu kakekmu duduk. Oh, baiklah. Long Yixue sadar dan bergegas membantu kakeknya bangun dari tempat tidur. Setelah godaan Lu Yun tadi, dia merasa jauh lebih santai. Lu Yun mengeluarkan jarum tipis dan memasukkannya ke titik akupuntur Long Quan inci demi inci. Meskipun Lu Yun dapat dengan mudah mengeluarkan racun dalam tubuh Long Quan, meridian Long Quan sangat berantakan sehingga seperti beberapa helai tali rami yang dipilin menjadi satu, dan mereka hanya dapat membantunya memisahkannya sedikit demi sedikit. Lu Yun dengan hati-hati memasukkan jarumnya. Pada saat dia menghaluskan meridian penting Long Quan, setengah hari telah berlalu. Melihat hampir selesai, Lu Yun berkata, Nona Long, pergi dan ambilkan baskom untuk menampung kemacetan untuk kakekmu. Long Yixue mengangguk. Kebetulan di ruangan itu ada wastafel yang biasa digunakan untuk menyekat tubuh Long Quan, jadi dia membawanya dan meletakkannya di depan Long Quan. Lu Yun meletakkan telapak tangannya di belakang hati Long Quan, diam-diam menjalankan kekuatan sihir yang tidak diketahui dan menyuntikkannya ke tubuh Long Quan. Berbicara tentang sihir yang tidak diketahui, Lu Yun juga memiliki perasaan campur aduk. Teknik aneh tanpa nama ini, katakanlah itu adalah teknik yang benar, dan sangat sombong sehingga mampu menelan bahkan teknik setan darah pemimpin roh jahat, yang memberi manfaat bagi Lu Yun Bai. Tetapi dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik sekte jahat, yaitu teknik sihir, tetapi membantu Lu Yun menyelamatkan nyawa satu demi satu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengevaluasinya. Lu Yun perlahan menuangkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Long Quan. Setelah beberapa saat, Long Quan, yang awalnya sekarat, tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Segera setelah itu, Long Quan membuka mulutnya dan memuntahkan genangan besar benda berwarna ungu dan hitam ke dalam baskom. Inilah kemacetan di tubuhnya, kotoran bercampur racun. Yixue, setelah Long Quan selesai muntah, dia tiba-tiba memanggil nama Long Yixue, yang membuat Long Yixue sangat gembira dan matanya langsung menjadi lembab. Kakeknya tidak bisa bergerak saat berbaring di tempat tidur sebelumnya. Dia hanya bisa mengedipkan matanya paling banyak, tapi sekarang dia bisa memanggil nama Long Yixue, menandakan bahwa penyakitnya telah membaik. Lu Yun mengingatkan, jangan bicara sekarang. Masih ada setengah sisa racun di tubuhmu, dan aku belum membersihkannya. Long Quan dengan patuh menutup mulutnya. Lu Yun terus menyuntikkan ki ke bagian belakang hatinya, dan sesaat kemudian, Long Quan memuntahkan genangan zat ungu kehitaman lainnya. Dengan cara ini, 9/10 racun dan kemacetan Long Quan dihilangkan, dan 1/10 sisanya berdampak kecil. Selama Lu Yun meresepkan resep untuknya dan terus meminumnya untuk jangka waktu tertentu, sisa racunnya secara alami akan dihilangkan. Satu-satunya masalah yang tersisa untuk Long Quan sekarang adalah dia masih perlu meluruskan meridian yang bengkok di tubuhnya. Lu Yun baru saja membantunya melepaskan beberapa simpul penting, dan tidak mungkin untuk melepaskannya sepenuhnya. Sebenarnya, Lu Yun tahu betul bahwa alasan mengapa meridian Long Quan seperti ini adalah berkat guru Tao Tua. Untuk menyembunyikan racun yang ditransfer, Tian Xuanzi menyegel semua titik akupuntur di sekitarnya, menyebabkan Long Quan mengalami rasa sakit yang parah setiap kali dia memindahkan energi internalnya ke area ini. Seiring waktu, meridian di titik akupuntur yang tertutup akan saling menempel. Baru-baru ini, saat segelnya diangkat, meridian yang tersangkut di area ini menjadi aktif kembali, yang segera memengaruhi meridian normal lainnya. Oleh karena itu, meridian Long Quan terlihat berantakan. Setelah Lu Yun membantunya melepaskan beberapa simpul penting, Long Quan dapat melepaskan sisanya dengan kekuatan batinnya sendiri, yang tidak menjadi masalah sama sekali, karena titik-titik sakit itu sudah tidak ada lagi. Tuan Lu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Long Quan membungkuk penuh terima kasih kepada Lu Yun dan membenturkan kepalanya ke tepi tempat tidur. Jika Lu Yun tidak menghentikannya, dia bahkan ingin turun ke tanah dan membungkuk pada Lu Yun. Setelah Lu Yun mendukungnya, Long Quan perlahan melihat ke arah Long Yixue dan berkata, Yixue, Tuan Lu dan gurunya adalah penyelamat keluarga panjang kita. Mohon pertimbangkan baik-baik permintaan yang dibuat oleh Tuan Lu barusan. Memerlukan, Long Yixue tertegun sejenak dan bertanya, kakek, permintaan apa yang kamu bicarakan? Lu Yun juga memandang Long Quan dengan bingung. Memang seperti yang dikatakan Long Yixue bahwa dia datang untuk membantu pengobatan hanya karena keluarga Long telah merawat saudara perempuan keenamnya. Anda bahkan tidak perlu membayarnya, apalagi meminta apapun. Selain itu, Lu Yun bahkan tidak ingat kapan dia mengajukan permintaan tersebut. Long Quan mengenang, kalian berdua, kalian terlalu pelupa. Meskipun sebelumnya saya tidak dapat bergerak atau berbicara, telinga saya masih cerah dan saya dapat dengan jelas mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya.
Berjanjilah padaku dengan tubuhku. Mata Lu Yun dan Long Yixue membelalak pada saat bersamaan. Segera setelah itu, untuk sesaat, wajah cantik Long Yixue memerah karena malu, dan bahkan daun telinganya yang sebening kristal pun memerah. Dia berkata dengan malu-malu, "Kakek, jangan bicara omong kosong. Tuan Lu pernah bercanda sebelumnya." Lu Yun juga tertawa canggung dan berkata, "Ya, Pak Tua, saya melihat Nona Long terlalu gugup, jadi saya bercanda untuk meredakan kegugupannya." Benar-benar, Long Kuan ragu. Lu Yun mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar salah paham. Faktanya, ini seperti di ruang operasi. Ketika ahli bedah melakukan operasi, dia biasanya mengobrol dan bercanda dengan asistennya saat melakukan operasi, semua untuk meringankan bebannya, suasana tegang. Situasi di ruang operasi kebanyakan seperti ini. Sambil mengutak-atik sayatan pasien yang berisi nanah dan darah, mereka berdiskusi tentang apa yang harus dimakan setelah operasi, apakah itu steak atau usus besar yang digoreng. Sekadar mencairkan suasana. Pasien mungkin merasa tidak nyaman dan merasa bahwa dokter bedah sangat tidak menghormatinya sehingga ia berani mengobrol selama operasi tanpa menganggapnya serius sama sekali. Padahal, Anda seharusnya hanya merasa paling gugup ketika tidak ada gosip di ruang operasi dan yang tersisa hanya suara instrumen bedah yang diserahkan. Melihat mereka berdua mengatakan ini, Long Kuan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Saya pikir itu benar. Sayang sekali." Lu Yun adalah murid guru Tao Tian Xuanzi dan penyelamatnya Long Kuan sangat senang mengatur pernikahan ini. Disayangkan, Long Kuan sangat tidak rela, dan tiba-tiba memutar matanya dan bertanya, "Kalau begitu, Tuan Lu, apakah Anda memiliki gadis yang Anda sukai?" Dia merasa lelucon itu bisa dianggap serius. Selama laki-laki belum menikah dan perempuan belum menikah, segala sesuatu mungkin terjadi. Jadi Long Kuan bertanya. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Long Yixue juga mengangkat matanya dan menatap Lu Yun, tidak yakin apakah itu karena gosip atau hal lain. Lu Yun tersenyum pahit dan menjawab, "Aku sudah memiliki gadis yang kusuka. Tidak hanya ada saja, tapi ada banyak, setidaknya ada 7. Itu dia, sayang." Long Kuan menghela nafas berat lagi. Ketika Long Yixue mendengar jawaban ini, dia tidak tahu kenapa. Dia merasa sangat tidak nyaman, perasaan yang tak terlukiskan. Dia baru mengenal Lu Yun dalam waktu singkat. Pada awalnya, dia merasa bahwa orang ini terlalu tidak tahu malu dan nakal, dan dia merasa bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah bisa menyukai orang seperti itu. Tapi apa yang terjadi dengan perasaan masam ini sekarang? Long Yixue sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Lu Yun tidak terlalu memikirkannya, dia berbalik, mengambil pena dan kertas, dan menulis resep untuk Long Kuan. Itu semua adalah bahan obat yang memiliki efek penting dalam membersihkan sisa racun di tubuhnya. Ketika Long Yixue hendak memberitahu ayahnya dan orang lain tentang kesembuhan kakeknya, Long Kuan menghentikannya dan berkata, "Jangan beritahu mereka dulu." "Mengapa?" Long Yixue memandang Long Kuan dengan bingung. Merupakan hal yang baik untuk sembuh dari penyakitnya. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya tidak membiarkan dia memberitahunya. Mata mendalam Long Kuan sedikit berfluktuasi, dan dia berkata, "Keluarga panjang, jika mereka hanya menaruh harapan pada saya saja, tidak mungkin untuk melangkah jauh dalam jangka panjang." Long Yixue menjadi semakin bingung, "Apa maksudmu, kakek?" Long Kuan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Kakekmu ingin melihat bagaimana keluarga panjang dapat mengatasi angin kencang yang bertiup dari ibu kota tanpa pohon besarnya." Long Kuan melirik ke arah Lu Yun dengan setuju, dan semakin merasa kasihan bahwa cucunya tidak bisa menikah dengannya. Namun, Long Yixue menjadi semakin bingung, menatap kedua orang itu dengan tatapan kosong, tidak tahu teka-teki apa yang mereka mainkan. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba melangkah ke arah Long Kuan, dengan sentuhan energi sejati melonjak dari ujung jarinya, dia menekan hati Long Kuan dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu ingin melakukan pertunjukan, aku akan melakukannya untukmu." Menjadi nyata. Setelah Lu Yun menekan jarinya, Long Kuan segera menutup matanya dan berbaring kembali di tempat tidur. Long Yixue bertanya dengan heran, "Tuan Lu, apa yang kamu lakukan?" "Kamu akan mengetahuinya nanti." Lu Yun tidak menjawab pertanyaannya, tapi berjalan mendekat dan membuka pintu. Sekarang, di luar ruangan, Long Chuan dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Selama Lu Yun tidak berbicara, mereka tidak berani masuk karena takut mengganggu perawatan Lu Yun. Seorang pria yang beberapa tahun lebih muda dari Long Chuan berkata, "Saudaraku, sudah lama sekali dan masih belum ada pergerakan. Apakah Tuan Lu dapat diandalkan?" Dia adalah paman Long Yixue, Long Ji. Long Ji tidak mempercayai Lu Yun seperti saudaranya Long Chuan. Dia memiliki sikap skeptis terhadap Lu Yun sejak awal, berpikir bahwa Lu Yun masih terlalu muda dan keterampilan medisnya tidak sebaik itu. Long Chuan meliriknya, mengerutkan kening dan berteriak, "Jangan kasar kepada Tuan Lu. Saya tahu apa yang Anda curigai, tapi pikirkan lagi, orang seperti apa guru Tao Tian Xuanzi itu. Murid-muridnya dapat melihat di itu dengan mata biasa." Lu Yun masih muda, tetapi ketika dia mengira gurunya adalah Tian Xuanzi, yang abadi, dia tidak merasa begitu terkejut. Magang dari seorang guru abadi, keterampilan medisnya tidak dapat diukur berdasarkan usianya. Inilah mengapa Long Chuan sama sekali tidak meragukan Lu Yun. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Long Ji hanya bisa tetap tenang dan dengan sabar menunggu perawatan Lu Yun, berharap Lu Yun tidak mengecewakannya. Kegentingan.
Semua orang di keluarga Long, yang telah menunggu lama, akhirnya mendengar suara pintu terbuka. Mereka mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lu Yun, penyakit ayahku sembuh. Lu Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melihat ke dalam ruangan, dan berkata, masuk dan lihat sendiri. Saat pohon besar tumbang, monster akan muncul. Sementara Long Chuan dan yang lainnya menunggu di luar ruangan, hari-hari mereka terasa seperti bertahun-tahun. Setiap menit terasa 10 kali lebih lama dari biasanya. Long Chuan adalah pohon besar keluarga panjang dan tidak boleh tumbang. Jadi setelah Lu Yun membuka pintu, mereka tidak sabar untuk masuk. Melihat Long Chuan masih terbaring tak bergerak di tempat tidur, mau tak mau dia merasakan firasat buruk di hatinya. Datang mendekat, diketahui bahwa Long Chuan tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi detak jantung dan pernapasannya telah berhenti. Wajah anggota keluarga Long, yang awalnya penuh ekspektasi, tiba-tiba berubah suram. Dalam sekejap, ada suasana yang menindas, gelap, dan menyesakkan di seluruh ruangan. Suara itu juga sangat sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah nafas semua orang di keluarga panjang, yang secara bertahap menjadi lebih berat, dan kebencian di mata mereka juga berkumpul dengan gila-gilaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Long Chuan mengepalkan tinjunya, dan aura master transformasi tiba-tiba meledak, membuat suasana di ruangan itu semakin menyedihkan dan menyesakkan. Dia meraung ke arah Long Yixue. Long Yixue awalnya ingin menjelaskan, tetapi ketika ayahnya meneriakinya, dia tertegun dan merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa ayahnya tidak berani marah pada Lu Yun karena status Lu Yun sebagai murid pendeta Tao Tian Xuanzi, jadi dia melampiaskan kemarahannya padanya. Long Chuan memberitahu Lu Yun bahwa dia sangat marah sekarang dengan mengkritik Sang dan Huai. Ketika dia berada di luar sekarang, dia memperingatkan Long Ji untuk tidak bersikap kasar kepada Lu Yun. Sebagai murid pendeta Tao Tian Xuanzi, seseorang tidak boleh menilai keterampilan medis berdasarkan usia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tamparan di wajah akan datang begitu saja, dengan cepat. Long Chuan tidak hanya merasa sedih dan marah setelah kehilangan ayahnya, tapi juga merasa kesal setelah ditampar wajahnya. Tetapi, seperti dugaan Long Yixue, Lu Yun adalah murid Tian Xuanzi. Long Chuan tidak berani terlalu lancang. Dia hanya bisa mempertanyakan Long Yixue dengan cara ini ayah. Jika pendekatan Long Chuan agak terkendali, perilaku Long Ji memiliki tujuan yang sangat jelas. Dia bergegas ke depan Lu Yun dan berteriak dengan mata merah, bukankah kamu mengaku sebagai murid Tian Xuanzi? Katakan padaku, mengapa ayahku menjadi seperti ini? Apakah kamu di sini untuk sengaja menyakitiku? Ayah. Dengan tujuan yang jelas, Long Ji langsung menyalahkan Lu Yun atas kematian ayahnya. Mungkin Lu Yun hanyalah palsu. Mengikuti auman Long Ji, orang lain di keluarga Long juga mengarahkan pandangan kebencian mereka pada Lu Yun. Sepertinya dialah pembunuhnya. Jelas sekali sebelum perawatan Lu Yun, lelaki tua itu masih bisa berkedip, tapi setelah dia mengambil tindakan, lelaki tua itu bahkan tidak bisa berkedip. Jadi jika bukan Lu Yun pembunuhnya, lalu siapa? Menghadapi anggota keluarga panjang yang marah, Lu Yun hanya menjawab dengan tenang, siapa bilang karena saya murid Tian Xuanzi, saya pasti bisa menyembuhkan penyakit orang tua Anda. Selain itu, orang tua Anda sudah dalam kondisi kritis, mengapa haruskah dia menyalahkanku atas kematiannya? Karena kamu tidak yakin dengan obatnya, mengapa kamu mengambil tindakan? Long Ji berteriak dengan enggan. Lu Yun memandangnya seolah-olah dia orang bodoh dan berkata, ini seperti pergi ke rumah sakit untuk operasi. Dokter memberitahu Anda bahwa peluang sukses hanya 3 dari 10. Apakah Anda melakukannya atau tidak? Petik 2, petik 2. Ekspresi Long Ji stagnan, dan amarahnya sepertinya tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Dia sangat marah sekarang sehingga dia kehilangan akal sejenak. Jika dia benar-benar ingin bersikap masuk akal, dia tidak akan pernah bisa berdebat dengan Lu Yun. Orang tua itu sudah dalam bahaya. Jika Lu Yun diyakini sembuh hanya karena dia adalah murid guru Tao Tian Xuanzi, dan salahnya jika dia tidak disembuhkan, ini disebut penculikan moral. Long Ji terdiam sesaat. Lu Yun mencibir dan berkata, saya akan memberi Anda saran. Daripada meminta saya bertanggung jawab di sini, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan tentang bagaimana keluarga panjang Anda akan mendapatkan pijakan di ibu kota di masa depan tanpa Long Chuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga panjang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mengapa mereka begitu marah? Itu karena mereka tahu bahwa lelaki tua itu adalah akar dari kemampuan mereka untuk mendapatkan pijakan di ibu kota. Sekarang setelah akarnya tumbang, jalan keluarga panjang akan sangat sulit di masa depan. Apakah kita benar-benar ingin mundur dari ibu kota dan pergi ke kota lain untuk menjadi pengganggu lokal? Bagaimana Anda bersedia melakukan ini? Kata-kata Lu Yun seperti memberikan pukulan fatal pada luka mereka kepada semua orang di keluarga panjang, secara langsung menusuk titik sakit mereka. Kamu tidak bisa pergi dulu, sampai kita melakukan tindakan balasan terlebih dahulu. Long Ji tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan Lu Yun barusan masuk akal, dia benar-benar tidak ingin membiarkannya pergi seperti ini, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Lu Yun terlihat tenang dan tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, dia berjalan langsung ke samping dan mencari kursi untuk duduk untuk mengekspresikan sikapnya. Saya memiliki hati nurani yang bersih dan tidak mau repot-repot melarikan diri. Long Chuan juga sadar kembali saat ini, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Long Yixue, Yixue,
jangan salahkan ayah, aku terlalu bersemangat sekarang. Long Yixue menggigit bibir merahnya karena sedih, tidak mau berbicara. Long Chuan menghela nafas dan berkata, Yixue, aku tahu kamu marah padaku, tapi apa yang baru saja aku katakan tidak ditujukan padamu. Yixue, katakan sejujurnya, apakah orang itu benar-benar murid guru Tao Tianxuanzi? Dia sekarang juga meragukan identitas Lu Yun. Long Yixue acuh tak acuh. Long Chuan memohon, Yixue, ayah meminta maaf padamu. Aku seharusnya tidak menyakitimu sekarang, tapi jawabanmu terkait dengan masa depan keluarga panjang kita. Bisakah kamu menjawabku? Long Chuan bahkan menggunakan kata, tolong. Meskipun Long Yixue merasa sedih, melihat penampilan ayahnya, dia melembutkan hatinya dan berkata, aku bersumpah bahwa Qin memberitahuku hal ini secara pribadi. Jika ada setengah kebohongan, langit akan menyambar seperti kilat. Long Chuan buru-buru menutup mulutnya dan berkata, oke, jangan bicara lagi, ayah percaya padamu. Long Chuan juga mengenal Xiao Qin dengan baik dan merasa bahwa dia tidak terlihat seperti tipe wanita berhati kejam yang tidak bisa berbohong untuk menipu keluarga panjang. Long Chuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berjalan ke arah Lu Yun, membungkuk hormat dan berkata, Tuan Lu, saya baru saja impulsif. Saya seharusnya tidak menyinggung perasaan Anda. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Melihat Long Chuan memperlakukan Lu Yun dengan sangat hormat, Long Ji merasa sangat tertekan. Saat dia membuka mulutnya, dia mendengar Long Chuan berteriak, diam. Long Ji tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dengan patuh. Lu Yun menatap Long Chuan dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba meminta maaf padaku? Tidakkah kamu menyalahkanku karena membunuh ayahmu? Long Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lu baru saja mengajarimu pelajaran yang benar. Hidup ayahku tergantung pada seutas benang dan tidak ada waktu tersisa. Tuan Lu telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi masih belum ada cara untuk menyelamatkannya. Mungkin ini takdir. Mendengar ini, Long Ji dan yang lainnya tiba-tiba merasa lebih tertekan. Sudah berapa lama, mengapa kakak laki-lakinya masih memberikan langkah pada Lu Yun? Apakah dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya? Siapa yang tahu? Long Chuan berhenti dan melanjutkan, Tuan Lu, bolehkah saya bertanya di mana gurumu, guru Tao Tianxuanzi, sekarang? Long Chuan sekarang benar-benar terjaga. Mungkin kesempatan yang disebutkan oleh guru Tao Tianxuanzi bukanlah bahwa Lu Yun dapat menyembuhkan orang tua itu sama sekali, tetapi peluang lain. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memahami pikiran Long Chuan? Tapi dia masih menuangkan air dingin padanya dengan sangat kejam dan berkata, Tuanku sedang bepergian ke luar negeri dan tidak akan datang ke ibu kota dalam 2 tahun terakhir. Tentu saja ini dibuat-buat oleh Lu Yun. Yah, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia mengada-ada sepenuhnya. Setidaknya sejauh ini, lelaki tua bengkok itu tidak pernah muncul. Ketika Long Chuan mendengar ini, ekspresinya berubah. Dalam 2 tahun, keluarga panjang tidak lagi tahu akan seperti apa jadinya. Long Chuan tidak mau menyerah dan terus bertanya, Pendeta Tao, apakah dia menjelaskan sesuatu tentang keluarga panjang kita? Lu Yun berpura-pura berpikir sejenak dan berkata, tidak, bahkan penyakit ayahmu diberitahukan kepadaku oleh Long Yixue. Aku tidak tahu kemungkinan apa yang dikatakan tuanku sebelumnya, mungkin dia hanya mengatakannya dengan santai. Hanya mengatakan, otot-otot di wajah Long Chuan jelas bergerak-gerak beberapa kali. Keluarga panjang telah menunggu kesempatan ini, tetapi sekarang Lu Yun berkata bahwa apa yang disebut peluang itu mungkin hanya komentar biasa dari Tianxuanzi. Sungguh pukulan yang kejam bagi keluarga panjang. Apakah jalan yang mengandalkan guru Tao Tianxuanzi benar-benar diblokir? Long Chuan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Long Ji berkata, saudaraku, aku sudah lama mengatakan bahwa orang ini tidak bisa diandalkan, tapi kamu masih secara naif percaya padanya. Diam, Long Chuan minum lagi, lalu berkata, mari kita pikirkan tindakan pencegahannya dulu. Ruangan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Long Ji berkata, saudaraku, sebenarnya aku punya ide. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan perhatian padanya. Long Ji ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya kita bisa menemukan pendukung seperti keluarga Tan, misalnya Raja Naga Putih. Sejauh yang saya tahu, Raja Naga Putih telah memutuskan kerja sama dengan keluarga Tan, jadi saya memikirkan. Kata-kata selanjutnya tidak perlu diucapkan, semua orang mengerti. Long Ji berharap keluarga Long akan menemukan Raja Naga Putih sebagai pendukung mereka. Wajah semua orang di keluarga Long muram, jelas mereka tidak puas dengan lamaran Long Ji. Long Chuan berkata dengan suara rendah, kakak kedua, apakah kamu lupa bagaimana ayahku menjadi seperti ini? Raja Naga Putih adalah musuh keluarga panjang kita. Meskipun akar penyebab penyakit Long Quan adalah racun aneh, faktor pemicu paling langsung adalah pertarungan dengan Raja Naga Putih. Setelah dia terluka parah dalam pertarungan itulah Long Quan tidak mampu menekan racun di tubuhnya, menyebabkan kondisinya menjadi semakin serius. Bukan tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Raja Naga Putih adalah musuh keluarga panjang. Ini juga alasan mengapa semua orang di keluarga panjang tidak bisa menerima lamaran ini. Long Ji berkata, hanya ada kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi. Alasan mengapa Raja Naga Putih bertarung dengan ayahnya sebelumnya adalah karena dia memihak keluarga Tan. Sekarang dia telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Tan, tentu saja mereka bukan lagi musuh keluarga panjang kita.
Semua orang kembali terdiam. Faktanya adalah ini, tapi Raja Naga Putih melukai orang tua itu, ini adalah fakta yang tidak berubah. Semua orang di keluarga Panjang pasti akan merasa tidak nyaman ketika mereka berpikir bahwa di masa depan, orang yang disembah oleh keluarga Panjang akan menjadi pembunuh tidak langsung atas kematian lelaki tua itu. Long Chuan berkata, kesampingkan proposal ini untuk saat ini. Apakah ada orang lain yang punya saran yang lebih baik? Saudara laki-laki, orang yang berbicara kali ini adalah istri Long Ji, Fang Min, yang berkata, saya pikir masalah ini harus dimulai dengan Yixue, apakah Anda masih ingat Lin Jian? Ayah Lin Jian adalah Diaken Wumeng Beijing, dan dia memiliki latar belakang Wumeng, sehingga keluarga Lin bisa tetap kuat. Saya pikir lebih baik menikahkan Yixue dengan Lin Jian, sehingga kami juga memiliki pendukung Wumeng. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Ibu Long Yixue langsung menjadi tidak senang dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menikahi putrimu? Fang Min mencibir dan berkata, ya, tapi sayang sekali orang-orang tertarik pada Yixue dan bukan putriku. Kalau tidak, aku akan membujuk putriku untuk menikah. Mata Long Ji juga berbinar dan dia berkata, menurutku lamaran Fang Min baik-baik saja. Karena kita tidak ingin meminta Raja Naga Putih menjadi pendukung kita, kita hanya bisa meminta Yixue untuk berkorban. Ini akan bagus untuk kita semua. Kecuali pasangan Long Chuan, anggota keluarga Long lainnya memandang Long Yixue dengan mata membara. Jelas sekali, mereka menilai usulan tersebut layak dilakukan. Wajah cantik Long Yixue berubah dingin dan berkata, saya menolak. Jika kakek masih hidup, dia tidak akan pernah setuju dengan apa yang Anda lakukan. Long Yixue akhirnya mengerti kenapa kakeknya menyuruhnya untuk tidak memberitahunya untuk sementara waktu meskipun dia sudah sembuh dari penyakitnya. Ternyata ketika pohon besar tumbang, sekelompok monster akan benar-benar muncul. Long Ji berkata, Yixue, kamu tidak bisa mengatakan itu, kami semua tahu bahwa lelaki tua itu sangat mencintaimu, itu sebabnya kami tidak setuju untuk mengorbankan kebahagiaanmu demi stabilitas keluarga Panjang. Namun hari-hari ini berbeda, orang tua itu telah meninggal karena sakit. Jika kita tidak menemukan pendukung tepat waktu, sulit untuk mengatakan situasi seperti apa yang akan kita hadapi di masa depan. Petik 2. Fang Min menambahkan dengan cemburu, ya, Yixue, ketika lelaki tua itu masih hidup, orang yang paling dia cintai adalah kamu. Kamu harus lebih bijak sekarang dan mencari kesempatan untuk membalas budi lelaki tua itu. Apakah Anda benar-benar tega menyaksikan yayasan hasil jerih payah lelaki tua itu digerogoti oleh keluarga lain sedikit demi sedikit? Lebih-lebih lagi, meskipun Lin Jian agak jelek, dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan sangat menyukaimu. Menikah dengannya tidak serta-merta membuatmu tidak bahagia. Demi masa depan keluarga Panjang kita, bolehkah aku memohon padamu sebagai bibiku? Petik 2. Apa yang dikatakan Long Ji dan istrinya tulus dan menyentuh. Sepertinya mereka benar-benar akan melukai hati dan hati mereka demi keluarga Long. Yang lain juga memandang Long Yixue dengan penuh semangat, berharap dia setuju. Long Yi memandangi wajah orang-orang ini dan tersenyum sedih. Ini pamannya, ini bibiku, ini adalah kerabat saya. Sangat realistis. Tampaknya selama Long Yixue tidak mengangguk setuju, dia akan menjadi pendosa keluarga Panjang. Tampaknya sebagai keturunan keluarga Panjang, dia ditakdirkan untuk mengorbankan hidupnya demi kepentingan keluarga sejak dia dilahirkan. Ini adalah tragedi keluarga kaya. Dulu, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh karena kakek menahan mereka, namun kini kakek terjatuh, wajah semua orang terlihat. Betapa menyedihkan. Mata Long Yixue menjadi semakin dingin, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat lagi dan berkata, saya menolak. Melihat penolakannya lagi, wajah Fang Min tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, Yixue, kamu terlalu keras kepala dan egois. Bagaimana kamu bisa meninggalkan keluarga Panjang kami demi kepentinganmu sendiri? Kata-katanya berhasil membangkitkan ketidakpuasan semua orang, dan mereka semua menatap Long Yixue dengan mata mencela. Long Ji berkata kepada ibu Long Yixue, kakak ipar, tolong bujuk Yixue untuk patuh dan menikah dengan keluarga Lin. Keluarga Panjang kami pasti akan mengingat kontribusinya selamanya. Tidak mungkin menyerah saja pada ide ini. Bagaimana Ibu Long Yixue bisa melihat putrinya menjadi korban kepentingan keluarga dan dengan tegas menolak permintaan Long Ji. Long Ji tidak berbicara lagi. Namun, tentu saja, mata semua orang tertuju pada Long Chuan, seolah menunggu jawabannya. Selain lelaki tua itu, orang yang paling banyak bicara di keluarga Panjang adalah Long Chuan. Jadi perkataannya lah yang paling berwibawa. Bagaimana mungkin Long Chuan tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini? Dia juga sangat sedih di hatinya. Siapa yang rela mengorbankan kebahagiaan putrinya? Namun sebagai kepala keluarga, banyak hal yang harus diperhatikan, yang terpenting adalah kepentingan kolektif keluarga. Long Chuan baru saja diam, hanya memaksakan dirinya untuk mengambil keputusan. Dan melihat sikap orang-orang di depannya, jelas bahwa mereka memaksa Long Chuan untuk tunduk. Jika keputusan ini tidak dibuat dengan baik, otoritasnya dalam keluarga Long mungkin akan anjlok di masa depan. Long Chuan perlahan menoleh untuk melihat Long Yixue, menghela napas berat dan berkata, Yixue. Aku menolak. Wajah Long Yixue dingin. Melihat ekspresi Long Chuan, dia sudah mengetahui keputusannya, jadi dia berbicara dengan dingin sebelum dia selesai berbicara. 3 kata yang sama. Long Chuan tersenyum pahit dan berkata, Yixue, tolong pahami kesulitan ayah.
Aku menolak, Yixue. Aku menolak. Sikap Long Yixue sangat tegas, menempatkan Long Chuan pada posisi di mana dia tidak bisa turun. Long Ji berkata, saudaraku, sekarang setelah lelaki tua itu tiada, kamu akan menjadi kepala keluarga panjang mulai sekarang. Jika kamu ingin mengurus keluarga dengan baik, kamu tidak boleh lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Kalimat ini memiliki efek stimulasi yang besar pada Long Chuan. Matanya menyapu seluruh keluarga Long dan melihat bahwa mereka semua tampak seperti menunggunya membuat keputusan. Long Chuan merasa kejam dan berkata, menikah dengan keluarga Lin, kamu tidak punya pilihan. Long Chuan, apakah kamu gila? Yixue adalah putri kami. Ibu Long Yixue berteriak, seolah dia tidak percaya bahwa Long Chuan benar-benar tega membuang putrinya. Long Chuan berkata dengan tegas, ini bukan perintahku, tapi niat semua orang di keluarga. Kamu, seorang wanita, jangan main-main. Apakah aku ikut campur dalam hal ini secara membabi buta? Long Chuan, menurutku kamu benar-benar gila. Aku sama sekali tidak setuju untuk menikahkan Yixue dengan keluarga Lin. Kamu harus setuju meskipun kamu tidak setuju. Long Chuan, kamu bajingan yang berhati keras. Pasangan itu bertengkar sengit, tetapi Long Yixue malah menjadi tenang, tampak acuh tak acuh, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Long Ji dan yang lainnya menunjukkan senyuman nyaman. Mereka tahu bahwa selama Long Chuan membuka mulutnya, sudah pasti Long Yixue akan menikah dengan keluarga Lin. Terlahir dari keluarga kaya, saya tidak bisa menahan diri. Tepat ketika pasangan Long Chuan sedang berdebat, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tuan Long, setelah sekian lama mendengarkan drama itu, bukankah sebaiknya Anda bangun dan memberikan pidato? Lu Yunlah yang bertepuk tangan. Saya melihat senyuman di bibirnya, sepertinya dia sedang bersenang-senang mendengarkan pertunjukan. Suasana di ruangan itu awalnya sangat tegang, tapi Lu Yun bertepuk tangan dan tertawa di saat yang sama, yang membuat semua orang di keluarga panjang merasa tidak hormat. Tapi mereka tidak punya waktu untuk marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun dengan jelas, mereka langsung tercengang. Tuan Panjang, dengarkan drama. Saat berikutnya. Long Quan, yang terbaring tak bergerak di tempat tidur, tiba-tiba duduk dengan tangan di atas tempat tidur, ekspresinya sangat suram. Dia hanya berpura-pura mati sebelumnya. Lu Yun memainkan peran pendukung, dan energi sejati yang disuntikkan ke dalam hati Long Quan hanya untuk sementara menekan detak jantung dan pernapasan Long Quan, memberikan ilusi kematian kepada semua orang. Meskipun detak jantung dan napas Long Quan berhenti, pendengarannya masih ada. Drama itu sangat sukses. Tapi akhirnya, Long Quan sangat tidak puas. Alasan mengapa dia memalsukan kematiannya adalah untuk menguji bagaimana respons keluarga panjang setelah dia jatuh. Hasil, orang-orang ini pertama-tama membuat keributan dan menyalahkan Lu Yun atas kematian mereka sendiri, dan kemudian mengusulkan untuk meminta musuh mereka, Raja Naga Putih, untuk menjadi pendukung mereka. Yang paling mengecewakan Long Quan adalah mereka benar-benar berpikir untuk mengusir cucu perempuan tercinta mereka sebagai pengorbanan, dan terus mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghibur diri mereka sendiri. Aku ingin menghibur ibumu. Long Quan telah mengutuk dalam hatinya lebih dari sekali, dan dia sudah lama ingin melompat dan menamparkan wajah orang-orang ini, tetapi dia tidak berdaya karena energi Lu Yun terus menekannya. Baru setelah dia mendengarkan keseluruhan adegan, Long Quan merasa tubuhnya telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Palsu, menipu tubuh. Melihat Long Quan tiba-tiba duduk, dan ekspresinya begitu muram, semua orang di keluarga Long merasakan jantung mereka berdetak kencang. Kamu hal-hal yang tidak berbakti. Long Quan sudah menahan amarahnya, dan ketika dia mendengar seseorang berkata bahwa dia pembohong, dia menjadi semakin marah. Dia mengutuk dengan keras, hantu tua, saya pembohong, dan saya ingin menyeretmu orang-orang yang tidak berbakti ke sini tempat. Datang dan temani aku di bawah. Celepuk, kaki Fang Min langsung lemas, dan dia berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, ayah, istirahatlah dengan tenang dan jangan melompat. Saya juga mengusulkan untuk menikahkan Yixue dengan keluarga Lin demi masa depan keluarga panjang kami. Jika saya tidak mengkhawatirkan keluarga panjang kami, bagaimana saya bisa tega melihat Yixue menderita? Lagi pula, aku juga bibi Yixue. Bentak, saat Fang Min sedang berbicara, Long Ji tiba-tiba menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, tutup mulut gagahmu, ayah kami belum mati, kenapa kamu berpura-pura menjadi mayat? Bukankah itu mayat palsu? Fang Min tertegun sejenak, lalu sadar kembali. Long Quan melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, ayah, ternyata kamu masih hidup. Hebat sekali. Pertunjukan yang kamu lakukan tadi hampir membuat kami semua takut. Apa kamu takut? Hah, bukankah tadi menurutku kamu sangat agung? Long Quan mendengus dingin dan berkata, terima kasih kepada Tuan Lu karena telah menyembuhkan penyakitku. Jika aku benar-benar mati dan keluarga panjang jatuh ke tanganmu, aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Long Quan tahu apa yang dimaksud ayahnya, jadi dia tersenyum pahit dan berkata, ayah, aku tahu kamu merasa kasihan pada Yixue, dan aku juga tidak merasa kasihan padamu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku mengambil ini langkah terakhir. Kemudian Long Quan melihat ke arah Long Yixue lagi, meminta maaf dan berkata, Yixue, jangan salahkan ayah. Ayah juga sedang bingung sekarang. Ekspresi Long Yixue acuh tak acuh, dan matanya tidak goyah sama sekali.
Long Chuan tahu bahwa perilakunya barusan telah sangat menyakiti hati Long Yixue. Melihat dia tidak menanggapi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Saat ini, Long Quan tiba-tiba melambai ke Long Ji dan berkata, "Kemarilah." Long Ji mengira ayahnya ingin memberitahunya sesuatu, jadi dia buru-buru berjalan ke samping tempat tidur, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, dia tiba-tiba melihat Long Quan melompat dari tempat tidur, menamparkan wajah Long Ji dengan seluruh kekuatannya. "Apakah kamu baru saja tidak menghormati Tuan Lu?" Dalam adegan tadi, ada dua hal yang membuat Long Quan paling marah. Yang pertama adalah keputusan mereka untuk menikahkan cucu perempuan mereka yang berharga dengan keluarga Lin, dan yang lainnya adalah rasa tidak hormat mereka kepada Lu Yun. Long Quan juga orang yang bijaksana dan tahu bahwa meskipun Lu Yun gagal menyembuhkan penyakitnya, dia tidak boleh menyalahkan Lu Yun atas kesalahannya. Merupakan bantuan besar baginya untuk bisa menyelamatkannya. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia hanya bisa menyalahkan nasibnya sendiri. Tapi Long Ji, pria yang kurang beruntung, sebenarnya berani menyalahkan Lu Yun. Long Quan sangat ingin menamparnya sampai mati. Bentak, sebuah tamparan keras jatuh. Tubuh Long Ji tiba-tiba berputar seperti gasing, dan akhirnya dia berlutut di depan Lu Yun. Kepalaku berdengung. Long Ji menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk pulih dari tamparan ayahnya. Dia membenturkan kepalanya ke kaki Lu Yun dan berkata, "Tuan Lu, saya pernah melakukan banyak pelanggaran sebelumnya. Saya tidak tahu Anda sudah sembuh. Tidak, tidak peduli apakah kamu menyembuhkan penyakit ayahku atau tidak, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Mohon maafkan aku atas kekasaranku." Petik 2. Long Chuan juga berkata dengan tulus, "Tuan Lu, saya sebelumnya impulsif, mohon maafkan saya." Lu Yun bahkan tidak melihat ke arah kedua bersaudara itu. Artinya, mereka hanya mengatakan ini setelah Long Quan bangun. Ini bukanlah sikap mereka sebelumnya. Meskipun Lu Yun bukan orang yang picik, dia benar-benar tidak tertarik berurusan dengan kedua orang ini. Yang lebih dia minati adalah Long Yixue. Lu Yun sudah lama tidak mengenal Long Yixue, dan dia tidak mengetahui karakternya dengan baik, tetapi dalam sekejap, Lu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa Long Yixue telah berubah. Terkadang pertumbuhan seseorang hanya membutuhkan waktu sesaat. Mungkin sikap orang-orang di keluarga Long, termasuk Long Chuan, telah menyebabkan beberapa perubahan di hati Long Yixue, atau dengan kata lain, transformasi. Lu Yun memandang Long Yixue dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya seberapa besar masalah ini akan membuatnya berkembang. Dugaan Lu Yun benar, suasana hati Long Yixue barusan sepertinya telah mencapai titik terendah. Dia tidak percaya ayahnya tega membuangnya hanya untuk membantu keluarga menemukan jaminan yang stabil. Apa bedanya dengan komoditas? Long Yixue sudah melihatnya. Jadi di kemudian hari, tidak peduli apa yang dikatakan keluarga panjang, dia selalu memasang ekspresi acuh tak acuh. Baru setelah mata Lu Yun menatapnya, hati Long Yixue melembut dan warna kembali ke matanya. "Tuan Lu." Long Yixue tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, menghampiri Lu Yun, dan berkata, "Yixue telah mengambil kebebasan untuk meminta sesuatu." Lu Yun memandangnya dengan penuh minat, "Tolong beritahu saya. Bisakah kamu membantuku memohon belas kasihan di depan Peri Luo? Aku ingin masuk Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota." Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota, juga dikenal sebagai pangkalan pelatihan bakat seni bela diri, memiliki banyak orang yang berusaha keras untuk masuk, tidak ada alasan lain selain begitu mereka masuk, tidak ada keluarga kaya di Ibu Kota yang berani menyinggung perasaan dengan mudah. Karena, guru yang bisa mengajar di Akademi Seni Bela Diri Beijing pada dasarnya akan mengambil posisi sementara di Liga Seni Bela Diri. Siapa yang tidak berani memberikan muka kepada siswanya? Guru Peri Luo, Yin Qiusui, adalah dekan Akademi Seni Bela Diri Beijing saat ini, dan Peri Luo adalah murid Yin Qiusui yang paling bangga. Selama dia membuka mulutnya, seharusnya tidak sulit untuk memasukkan seseorang. Long Yixue berkata, "Saya tahu bahwa saya telah melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri, tetapi Tuan Lu, mohon percaya bahwa selama saya diterima di Akademi Seni Bela Diri Beijing, saya pasti akan mengejar ketinggalan dan tidak akan pernah menyia-nyiakan ini peluang." Long Yixue telah memahami aturan keluarga kaya ini. Jika kekuatan mereka sendiri tidak cukup kuat, wanita seperti mereka yang lahir di keluarga kaya bahkan mungkin tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Pengalaman ini benar-benar membangunkan Long Yixue. Siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Bukankah Peri Luo adalah teladan yang khas? Long Yixue baru saja memulainya sedikit terlambat, tapi dia bertekad untuk menjadi seperti Luo Xianxi. Dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri daripada menjadi keuntungan atas kebijaksanaan keluarga.